Intinya acara halal bihalal ini adalah konsolidasi dalam rangka agar kita melakukan gerakan penguatan jam'iyah organisasi kita, dan sekaligus dalam rangka menyatukan barisan. Penguatan atau empowering jam'iyah ini organisasi NU dan menyatukan barisan itu dalam bahasa para syuriah, para kiai disebut taqwiyatul jam'iyah wa tasliyatus sufuf. NU ini memang di seluruh level, dari mulai PB, PW, PC, ranting bahkan termasuk banon-banonnya memang harus melakukan kegiatan penguatan jam'iyah. Kita tidak hanya bisa mengklaim katanya NU ini organisasi terbesar di Indonesia, di dunia, bahkan di akhirat. Nah, kalau ini NU, saya kalau mengisi di Madura, bahkan saya berseloroh. Di surga itu katanya nanti penghuninya mayoritas orang Madura. Loh, kenapa begitu? Ya karena Islam terbesar itu Indonesia di dunia. Sesudah itu kalau kita bicara konteks Indonesia, Muslim Indonesia itu terbesar dari 230 juta lebih adalah Nahdlatul Ulama. Karena NU itu sekarang jamaahnya warganya lebih daripada 140 juta. Dari 140 juta itu mana mayoritasnya? Ternyata mayoritasnya masih bukan Sleman. Mayoritasnya adalah Jawa Timur, persisnya di Madura. Orang Madura itu bapak-bapak begitu lahir berjuang itu langsung NU. Begitu balik baru Islam. Saking kuatnya NU itu di Madura, masya Allah. Jangankan kiainya, jangankan kepala kemenangnya, jangankan bupatinya, jangankan sekdanya, polisinya, tentaranya, sampai di terminal itu loh, saking kuatnya NU di Madura, copetnya aja NU. Copetnya orang itu. Maka dulu tahun 70-an saya dengar cerita ini dari paman Kiai Ma'ruf Amin. Pak Wapres itu cerita, beliau ini anggota Dewan NU dari tahun 71, Pak Kiai Ma'ruf. Beliau itu sudah kawakan sekali di NU. Tahun 71 saya belum lahir itu beliau sudah jadi anggota DPR dari NU. Itu ada kiai nanya sama orang Madura, bagaimana perkembangan Islam di Madura? Alhamdulillah kiai, Islam di Madura mayoritas. Mayoritas itu berapa persen? 90% ya. Pikir kiai kalau Islam 90%, yang 10% itu sisanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Nah, kata kiai, yang 10% perinciannya bagaimana? Yang 10% Muhammadiyah. Ini rahasia ada ngomong-ngomong kan ya. Jadi anggapnya Muhammadiyah itu non Muslim. Itu dulu. Saking fanatiknya itu orang Madura sama NU, itu punya anak nggak mau besanan itu sama Muhammadiyah. Dulu. Tahun 70. Anaknya kuliah di Jogja dipesen, kamu boleh kuliah di Jogja ya, tapi jangan sekali-kali masuk kampus Muhammadiyah. Waktu itu NU belum punya UNU. Betul. Terus sekarang NU Jogja sudah punya UNU. Betul? Hebat apa tidak? Hebat apa tidak? Waktu itu dulu belum ada UNU. Tahun 70-an. Dan itu anaknya dilarang tuh kuliahnya bukan di UNJ, tapi di Universitas Ahmad Yani. Ya benar, bukan Universitas Muhammadiyah namanya. Sampai lulus
bapaknya diomongin, Pak, saya alhamdulillah sudah lulus kuliah. Kamu di universitas apa kuliahnya? Universitas Ahmad Dahlan. Sik, yang lebih jangan Muhammadiyah. Kalau punya teman orang Madura, besok lagi kasih tahu, itu Ahmad Dahlan itu Muhammadiyah. Betul atau tidak? Nah, sekarang kalau kita ditanya, di mana anak kita kuliah? Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Beri tepuk tangan. Wah, ini sudah hebat ini. Baru kemarin dapat bantuan lagi. Insya Allah ditambahi 50 miliar. Masya Allah, 50 miliar kalau diberi apa namanya tempe bacem dan tidak. Nah, saudara-saudara. Makanya saya katakan kalau di surga itu nanti bahasa pengantarnya ya selain Arab itu Muhammadiyah, bahasa Madura saya percaya. Saking gedenya NU di mana? Di Madura. Begitu malaikat mempersilahkan masuk, pakai bahasa Arab dulu dalam Quran. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan pakai bahasa Madura. Ngiring. Toreh. Nah, kita ini bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang di Sleman, saya ingin mengajak semua, ayo kita melakukan kegiatan atau gerakan empowering, penguatan jamiah kita, organisasi kita dengan pemberdayaan warganya, ya jamaahnya diorganisir, dijamiahkan, sekaligus diberikan bagaimana mereka kuat, baik secara ilmu, kuat secara ekonomi, termasuk juga kuat dalam positioning politik yang tadi disebutkan oleh Ketua PC. Penguatan ini mau tidak mau dilakukan harus dengan satu cara. Apa itu? Pertama, taswiyatus sudur. Kita menyatukan barisan. Paham apa tidak? Kalau dengan disatukan barisan itu artinya satu komando. PBNU bilang kita punya kegiatan gerakan nasional keluarga apa namanya? Maslahat. Nanti turun itu sampai ranting-ranting. Saya tidak tahu Pak Ketua PC sudah menyampaikan juga kan ini ya. Ya. Ini kegiatan namanya keluarga maslahat. Nanti ada kegiatan yang lain termasuk verifikasi validasi. Ini benar apa tidak katanya ranting ini hidup. Diundang halal bihalal tadi MBT-nya yang acung cuma 1. Ngakunya punya ranting 6, ngakunya punya ranting 7. Mana buktinya? Nah itu namanya tasmiyatus sudur. Insya Allah kalau kita sudah rapi Pak, organisasi kita, jamaahnya terdata, potensinya terdata, banon-banonnya semua terdata, bukan katanya. Nah, baru penguatan di bidang keilmuan, di bidang ekonomi, di bidang keorganisasian bisa kita lakukan dengan mudah. Allahumma amin. NU ini tadi harus melakukan ini kenapa? Karena kita ini organisasi besar, pemilik saham terbesar di NKRI ini. Wajar kalau orang bilang siapa nih kalau ini ibaratnya pemilik saham, ya NU. Betul atau tidak? Betul. Saya mau tanya sama pendengar semua yang hadir, lebih dulu mana NU berdiri dengan NKRI? NU dulu apa NKRI dulu? NU didirikan tahun 1926, NKRI 1945. Yang mendirikan NKRI justru ya yang utama dari kelompok Islamnya dari NU, saham terbesarnya dari NU. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari mengirim putra beliau yang namanya Mbah Wahid Hasyim dan juga tokoh-tokoh lain seperti Kiai Maskur agar masuk di konstituante,
masuk di pemerintahan jadi menteri agama pertama dan selanjutnya. Itu dalam rangka NU sesungguhnya merasa memiliki NKRI termasuk menjaganya. Karena kalau ditanya apa sesungguhnya kepentingan NU pada negara ini, NU hanya punya kepentingan di Indonesia dua. Apa kepentingannya? Pertama, meyakinkan agar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang NU, yang diikuti oleh mayoritas jamaah NU tetap eksis di Indonesia sampai hari kiamat. Yang kedua, kepentingan Nahdlatul Ulama adalah NU tetap berkepentingan agar, sekali lagi, NKRI tempat di mana kita semua tinggal ini, insya Allah juga tetap terjaga ila yaumil qiyamah, saudara-saudara. Makanya kalau tadi NU selalu bilang, ya NKRI, makanya itu tujuan. Nah, untuk dua hal itu, maka NU harus menjaga Indonesia dari berbagai lini. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam kita, karena kami ini tanfidia kepanjangan tangannya Suriah TB. Islam Mbah Yai Miftahul Akhyar mengatakan seperti yang persis tadi dikatakan Ketua PC, karena beliau menggunakan bahasa NU harus memiliki grand design, grand strategi. Salah satunya strategi NU adalah redistribusi kader, bahasa gampang tampungnya kader NU harus masuk di semua lini, saudara-saudara. Kader NU harus ada yang bisa jadi bupati, setuju? Kader NU harus ada yang bisa jadi pengusaha, setuju? Kader NU harus ada yang mengawal undang-undang di DPR RI, di DPRD harus ada, termasuk kader RI ya, harus ada di pemerintahan seperti beliau ini. Maka di RI itu yang paling enak, orang itu tahu bagian. Saya ini tahu bagian, nggak ada potongan jadi politisi saya, santri. Saya ini sama seperti kiai-kiai yang potongannya itu ya jurusan Syaikul Lillahi lahumul Fatihah. Tapi kita itu saling ngerti itu. Oh kiai bilang begini. Ya sudah. Di bagian-bagian itu kiai-kiai tahu gini. Malah kiai-kiai itu masya Allah, sesungguhnya kalau kiai-kiai itu lebih senang mulai ngajar santri, betul atau tidak? Cuma ya kalau memang harus sebagai suriah kiai harus nunggu juga tapi kiai ya ditunggu. Saya ingat ketika saya diminta misi di Pondok Apik Kaliwungu, Mbah Rokyah, cucu beliau Kiai Sholahuddin cerita ketika Mbah Wahab Hasbullah, kiai yang negarawan, itu kiai yang luar biasa beliau, kiai negarawan, wawasan politiknya hebat, itu Mbah Wahab Hasbullah. Setiap kali saya keliling Indonesia, bahkan dari ujung Banten sampai Madura, semua kiai-kiai sepuhnya atau anaknya kiai sepuh cerita kalau dulu Mbah Wahab pernah kemari mendirikan NU. Pak Kusminan Indonesia, ambillah contoh, bola Brebes. Tentunya itu ada kiai cerita, mbah saya cerita, bapak saya cerita, Mbah Wahab kemari tahun 40 sekian dulu, 50 kurang pakai mobil hardtop mendirikan NWCNU, PCNU, NWCNU niku, maaf NWCNU niku yang hadir kiai waktu itu baru sekitar puluhan. Mbah Wahab yang sepuh itu pakai harta. Dalam rangka apa? Konsolidasi. Dulu PBN itu langsung mendirikan NWC karena memang waktu seperti itu. Waktu Mbah Wahab mampir ke Mbah Rokyah Kaliwungu, kata Mbah Rokyah, Mbah Wahab, saya mendukung NU. Saya di belakang NU
tapi kula minta izin, bagian saya adalah mengajar di pesantren. Apa jawab Mbah Hafizullah? Bahwa Hafizullah mengatakan bahwa dia ini justru penting. Kados panjenengan ngajar di pesantren mencetak kader-kader NU yang nanti akan aktif di IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat NU, ya adalah kader-kader yang dikader di pesantren-pesantren NU. Betul atau tidak? Saya yang akan keliru. Kalau sekarang kita semua sudah enak, tidak perlu seperti Mbah Wahab Hasbullah yang datang mendirikan NU. Ada seperti saya ini dari PBNU datang diundang sekarang halal bihalal. Ini sudah jadi NU-nya. PK sudah jadi, MWC sudah jadi, Rating sudah jadi, tinggal memberi semangat, betul tidak? Agar betul-betul jalan PC-nya, MWC-nya termasuk nanti. Nah, kader NU ini harus disebut seperti yang didawuhkan tadi Ishaq. Ya. Kalau bahasa Al-Quran itu katanya NU itu jangan semuanya jadi kiai tok ngurusi pondok. La tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabin mutafarriqah. Kiai NU jangan di satu sisi saja, lengkap masuk di semua. Saya sekarang menjadi saksi. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi NU kalau mau bikin universitas yang hebat seperti UNU sudah tidak kurang ada. Di bidang pangan misalnya, NU punya profesor-profesor, doktor-doktor di bidang pangan. Ada salah satunya di Jogja ini, alumni Wageningen, Belanda. Ketika saya ke Belanda beberapa tahun lalu, saya bertemu kader kita namanya Dr. Yusuf. Apa namanya? Yusuf Pak Rizal. Dan Dr. Pak Rizal Yusuf, Pak Rizal Yusuf. Itu dari Wageningen. Walaupun Jepang. Ini kader NU di Jepang ada yang doktor nuklir. Saya ke Amerika, ada yang kader NU doktor matematika. Saya ke Kanada, ke McGill, University McGill. Di McGill itu ada kader NU yang profesor tambang. Di Turki ada kader NU yang doktor planologi tata kota. Jadi NU alhamdulillah sekarang kadernya sudah banyak. Tinggal ini kader-kader kemudian didistribusi. Insya Allah PBNU akan mendistribusi. Itu kenapa nanti sistem kaderisasi kita rapi. Dari mulai yang paling bawah namanya PDPKP NU. Sesudah itu PMK NU. Sesudah itu AKN NU seperti semacam Lemhanas, agar kader-kader kita tadi ketika Indonesia membutuhkan mana dari NU teknokratnya, dokter pangannya, dokter planologinya, dokter nuklirnya, dokter profesor tambangnya, kita kirim. Dan yang bersangkutan sudah mengikuti kaderisasi yang berjenjang dan kita yakin mereka betul-betul kader NU. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, monggo putra putrinya dari kecil dikader. Siap. Dari kecil masukkan di IPNU, di PBNU. Siap. Dari kecil kalau kuliah, dari remaja mulai kuliahkan di NU. Kampus-kampus NU banyak. Setelah itu jadi IPNU, jadi IPPNU, naik ke Fatayat dan Ansor. Insya Allah nanti kita akan berikan tempatnya sesuai dengan kita. Nah, insya Allah kalau kita melakukan takwiyah ini, kita tidak hanya bisa mengklaim organisasi terbesar, tapi kita betul-betul besar dan solid. Solid paham ya? Solidnya jangan kayak orang Madura. Orang Madura bilang solid.
Ada orang Madura bilang begitu, katanya. Alhamdulillah Kiai, NU di Madura solid. Solid jadi apa namanya? Tapi orang Madura itu hebat. Nggak pernah habis itu argumentasinya. Mau nyari ikan sampai Australia, terus sampai Australia. Kata teman-teman di Australia, orang Madura, kapalnya, perahunya sampai Australia, ditangkap polisi laut Australia. Kata polisi laut Australia, loh, Anda ini melanggar laut kami, laut Australia. Apa kata orang Madura? Loh, kata siapa? Ini laut Tuhan, jadi laut Australia. Laut Tuhan. Anda ini katanya telah mengambil ikan kami, ikan Australia. Apa kata orang Madura? Loh, mulai kapan ikan punya KTP? Ini ikan Sumenep, saya kejar lari ke sini ke Australia. Ini yang salah buat Madura. Saudara-saudara, jadi kita harus solid. Harus apa namanya? Solid. Jangan apa? Sulit. Harus solid. Nah, kalau kita solid, dengan apa solidnya? Satu barisan. Dulu ada ungkapan, apa bedanya NU dengan organisasi sebelah? Tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Kita nggak datang. Oh, kalau NU itu katanya Pak, gampang kumpul, susah baris. Suruh kumpul gampang, tapi suruh baris rapi susah. Buktinya apa? Tadi saya nanya nih sama Kiai Zuhdi, ini kok banyak ibu ya? Oh, banyak bapak-bapak, banser segala macam. Cuman bapak-bapak nggak mau masuk di sini, lebih suka di luar sambil duduk. Jadi contoh susah baris ini, susah baris. Ya. Saudara-saudara, kita ini terkenal gampang kumpul, tapi kemudian susah baris, itu artinya susah ditata satu komando. Nanti urusan politik pada masing-masing itu jangan, politik tetap juga sama, ngikuti arahan dari atas. Betul atau tidak? Nunggu apa kata Romo Yai, ya atau tidak? Sebab kalau NU itu kuat, diperhitungkan. Saya mau cerita, tapi saya mau nanya dulu. Hibah buat NU di Sleman berapa? Berapa? 600 juta. Sidoarjo, NU Sidoarjo, Anda mau tahu berapa hibahnya buat NU? Ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ya. 17 miliar. Berapa Pak? Memang betul ya? 17 miliar. Makanya di sana rumah sakitnya hebat. Rumah sakit itu Tiga. Muslimat hebat muslimat. Kasih tepuk tangan muslimat di keluarga. Patahnya hebat. Hibahnya 17 miliar. Kenapa? Ya karena satu komando. Sampai sini paham betul ya? Paham. Kalau kita punya bergaining position dalam politik, dalam apapun, memang NU itu adalah organisasi politik, tapi saluran politik warga NU harus jelas dan suara warga NU harus dihargai, saudara-saudara. Betul. Ini saya katakan, 17 miliar Pak. Dari Allah gampang NU. Ya tapi mereka tahu begitu kumpul ya benar NU kuat. Nah yang bayar pajak juga soalnya juga yang bayar warga NU. Karena warga NU yang kompak bayar pajak, wajar kalau hibah buat NU juga besar, saudara-saudara. Betul. Lalu supaya Pak Sekda juga punya ya. Nah ini gede berkorok sing bayar pajak ini warga NU, itu yang dimaksudkan. Mungkin bayar pajak warga NU, masa uangnya dikasih bukan pada NU. Kira-kira yang ini ke orang. Ini kamu beda ya? Langsung ngece yang lain. Nah, makanya ini harus saya pertegas. Jadi tasbihatus subuh konsolidasi supaya kita kemudian insya Allah maju di seluruh ini.
Saya tidak bisa panjang-panjang karena waktu ke bandara sudah diingatkan. Moga-moga insya Allah acara ini sampai selesai dengan sabar mendengarkan sambutan beliau yang belum sambutan, termasuk launching tadi. Lah Sisno, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini